Halo guys, kembali lagi dengan saya dan teman-teman saya, sahabat Metopen. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang olah data kuantitatif melalui aplikasi SPSS. Nah, ada beberapa cara sebelum kita olah data di SPSS ini. Yang pertama, yaitu kita membuat variabel baru. Yang kedua, frekuensi. Yang ketiga, membuat variabel kategori. Yang keempat, cross step. Dan yang terakhir yaitu korelasi. Nah, baik, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Oke, baik teman-teman, saya di sini akan memberikan tutorial cara membuat variabel baru di aplikasi SPSS. Yaitu yang langkah pertama yaitu kita langsung saja klik transform. Setelah itu kita klik komputer variable. Setelah itu terdapat target variabel yang kosong. Dan dikarenakan kelompok kita sudah menemukan data-data tersebut, langsung saja kita tulis di target variable itu dengan kata kunci. Contohnya yaitu NI. Nah, setelah kata kunci di input di situ, yaitu kita langsung saja mengeklik NI1. Nah, setelah itu yang kita klik itu akan masuk ke numeric expression. Nah, yaitu kita langsung saja mengklik secara beraturan itu N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5. Setelah itu kita klik saja OK. Setelah kita klik OK, kita akan ke data variable view. Di data variable view ini, kita langsung saja mencari ke bawah dengan kita cari kata kunci yang tadi NI. Nah, itu kita langsung saja ke bagian desimal. Jika di kolom desimal masih terdapat ada koma, yaitu kita langsung saja samakan dan kita samakan pada yang atas-atasnya itu yaitu dengan 0. Setelah desimal itu sudah 0, kita juga harus memberi judul itu yang di label yaitu dengan NI, yaitu dengan judul negara ideal. Setelah sebelumnya kita membuat variabel baru, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menghitung frekuensi. Dalam menghitung frekuensi, yang pertama kita lakukan adalah memilih menu Analyze, lalu kita pilih Descriptive Statistic, kemudian Frequencies. Di sini saya akan menghitung frekuensi dari data konsep negara ideal. Kita cari konsep negara ideal, kita tarik ke kotak sebelah kanannya. Kemudian di sini ada banyak menu. Kita pilih menu statistik. Di sini kita akan memilih menu min, median, mode, range, minimum, dan maksimum. Selanjutnya kita tekan continue. Lalu langsung saja kita tekan OK. Di sini kita bisa melihat tampilan seperti ini. Di sini ada data N, min, median, mode, range, minimum, dan maksimum. Kita memiliki data yang valid itu ada 60. Minnya ada 13,57, medianya ada 13,5, mode-nya 11, range-nya 16, minimumnya 5, dan maksimumnya 21. Dari data ini, kita akan menghitung data interval yang akan kita aplikasikan saat mengcoding data variabel baru. Oke teman-teman, di sini kita melakukan langkah pertama yaitu dengan klik menu transform, kemudian kita pilih ke record into different variable. Kemudian kita pilih yang paling bawah dari variabel baru yang sudah kita buat. Selanjutnya kita input. Kita masuk ke input variabel. Setelah itu di bagian output variabel, nama dan label kita kasih nama cat_ni atau kategori negara ideal. Klik change, kemudian kita klik pilih
pilih bagian range dan throw. Nah, di sini kita di bagian ini kita menghitung interval terlebih dahulu dengan rumus range sama dengan maksimum dikurangi minimum, atau 21 dikurangi 5 sama dengan 15. Banyak kelas sama dengan 2. Selanjutnya kita menghitung nilai interval dengan rumus range dibagi banyak kelas sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Selanjutnya kita memilih menu range, lalu di nilai range itu kita masukkan 5 sebagai nilai minimum, dan selanjutnya kita klik menu throw. Di dalam menu throw itu kita masukkan angka 13, dari 13 itu dari nilai minimum dijumlahkan dengan nilai interval. Lalu kita klik add. Lakukan hal berulang dengan memasukkan angka 14 sebagai nilai interval naik 1 nilai interval. Kemudian masukkan angka 21 sebagai nilai maksimum, lalu kita klik add and continue. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita kembali ke bagian layar bawah tabel, lalu kita klik variabel view di bagian bawah dan kita ubah desimal menjadi angka 0. Selanjutnya kita klik none, lalu kita klik values dan kita masukkan angka 1, kita beri label NKRI, lalu klik add. Lakukan berulang dengan memasukkan angka 2 sebagai label khilafah, klik add and OK. Selanjutnya kita kembali ke layar data view. Kemudian untuk mengetahui hasil coding dari variabel baru, kita geser tabel sampai ke bagian kanan. Oke teman-teman, setelah kita sudah mengetahui hasil min-nya, langkah selanjutnya kita akan melakukan coding dengan variabel baru dengan nama kategori konsep jihad Islam, dengan rumus di bawah min adalah 1 dengan label progresif dan di atas min adalah 2 dengan label regresif. Oke teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menuju menu transform, kemudian kita klik transform dan kita klik menu into different variable. Kemudian kita cari variabel terbaru kita yang paling bawah, kemudian kita masukkan, dan di bagian output kita masukkan nama cat_ji, kemudian di bagian label kita namai kategori konsep jihad Islam. Ya, kita klik bagian change dan old and new values, kemudian kita klik bagian range dan throw. Nah, oke teman-teman, nah di bagian ini kita hitung terlebih dahulu dengan rumus range maksimum dikurangi nilai minimum, yaitu nilai maksimumnya 24 dikurangi 5 menghasilkan angka 19. Lalu banyak kelasnya adalah 2. Lalu kita hitung intervalnya dengan cara nilai range, hasil range tadi dibagi dari banyaknya kelas. Berarti kita bagi 19 dibagi 2 yang menghasilkan 9,5. Lalu kita bulatkan menjadi angka 10. Kemudian kita masukkan nilai interval tersebut di bagian menu range. Kita masukkan angka 5 sebagai nilai minimum. Lalu kita masukkan angka 15 sebagai nilai throw. Angka 15 ini dihasilkan dari penambahan hasil interval 10 dan angka minimum yaitu 5. Kemudian kita klik add dan lakukan hal yang berulang dengan memasukkan angka 2. Oke, langkah selanjutnya lakukan hal yang berulang dengan memasukkan angka 16. Angka 16 ini didapatkan setelah angka 15 tadi, karena ini di atas nilai min, jadi kita masukkan angka 16. Kemudian di bagian throw kita masukkan angka 24 sebagai nilai maksimal. Kemudian kita klik add dan continue. Oke, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita kembali ke bagian layar tabel, bagian variabel view. Nah, di bagian bawah, dan kita ubah
desimalnya menjadi angka 0. Selanjutnya kita klik non, lalu klik bagian values dan kita masukkan angka 1 dan kita beri label progresif. Kita klik add, lakukan hal yang berulang dengan memasukkan angka 2 dengan label regresif, kemudian kita klik add dan oke. Selanjutnya kita kembali ke layar data view dan kita bisa menggeser ke bagian paling kanan di bagian bawah untuk mengetahui hasil variabel terbaru. Baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan untuk mengcoding membuat variabel baru dengan memberi nama kesediaan jihad Islam. Oke, dengan rumus jika di bawah min ada 1 atau artinya tidak bersedia, dan jika di atas min adalah 2 yang artinya bersedia. Baik, langsung saja seperti langkah-langkah sebelumnya. Kita klik menu transform. Kemudian kita pilih yang record into different variable. Nah, di sini kita pilih variabel baru yang telah kita buat tadi. Kemudian kita masukkan ke numeric variable atau input variable. Kemudian di bagian output variable kita beri nama cat_kj, dan di bagian labelnya kita beri nama cat_kesediaan jihad Islam. Lalu kita klik change. Nah, setelah itu kita pilih yang old and new values. Nah, di sini kita pilih yang rank. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui untuk mengetahui nilai intervalnya. Untuk mengetahui nilai intervalnya, kita harus menggunakan rumusnya, yaitu di mana rank sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, nilai-nilai tersebut sudah kita ketahui pada langkah-langkah sebelumnya, di mana nilai maksimum adalah 34 dan nilai minimum adalah 15. Maka 34 dikurang 15 sama dengan 19. Lalu banyaknya kelas, yaitu ada 2, di mana itu ada tidak bersedia dan bersedia. Oke, lalu untuk rumus intervalnya P sama dengan range dibagi banyaknya kelas, yaitu 19 dibagi 2 sama dengan 9,5. Nah, di sini angkanya kita bulatkan menjadi 10. Oke. Nah, lalu di sini pertama-tama kita taruh angka range, yaitu nilai minimum, di mana nilai minimum yaitu 15. Lalu di throw-nya kita kasih angka 25, yaitu dari 15 ditambah hasil interval 10, yaitu 25. Kemudian di bagian value-nya kita kasih angka 1. Kemudian kita klik add untuk memasukkan data tersebut. Kemudian kita taruh angka lagi di rank, yaitu 26, di mana nilai di atas dari 25. Kemudian kita taruh angka maksimumnya di throw, yaitu 34. Nah, kemudian di value kita kasih angka 2. Nah, kemudian kita klik add, lalu kita pilih continue. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, lalu kita kembali ke layar table. Kita menuju ke variable view. Nah, di sini di bagian desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, kemudian untuk di bagian value-nya kita klik, kemudian kita beri angka 1 di value dengan memberi nama tidak bersedia.
Oke, baik, setelah kita mengetahui hasil MEAN, kita akan melanjutkan dengan membuat variabel baru bernama keterlibatan jihad Islam. Caranya adalah dengan menggunakan rumus di bawah MEAN sebagai 1, yang artinya tidak pernah terlibat, dan di atas MEAN sebagai 2, yaitu pernah terlibat. Nah, langkah pertama adalah klik menu transform. Kemudian pilih record into different variable dan pilih variabel baru yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, masukkan variabel tersebut ke dalam input variable. Beri nama dan label pada output variable sebagai cut_keterlibatan jihad Islam, lalu klik change. Nah, pilih range dan isikan 5, kemudian untuk drop kita isi 15. Nah, interval ini didapat interval ini didapat dari hasil minimum dan maksimum yang sudah dicari dari frekuensi awal. Selanjutnya, ketik angka 1 pada value dan klik add. Lakukan langkah yang sama untuk drop. Kita masukkan angka 16 sampai 24, kemudian masukkan angka 2 pada value, lalu klik add dan continue, kemudian klik OK. Selanjutnya menuju variable view di bagian bawah untuk ubah desimal menjadi 0. Pada bagian value, masukkan angka 1, ketik label tidak pernah terlibat, kemudian klik add dan lakukan hal yang sama untuk angka 2 dengan label pernah terlibat, kemudian klik X serta OK. Dan kembali ke layar dan OK. Dan kembali ke layar data view untuk melihat hasil dari variabel baru kategori, kemudian geser tabel pada bagian paling kanan. Nah, setelah semua variabel terkategorikan, kita akan beralih ke tabulasi silang atau cross tabulation yang akan dijelaskan pada video selanjutnya. Setelah sebelumnya kita mengcoding variabel baru, selanjutnya kita akan menghitung frekuensi dari variabel yang telah kita coding sebelumnya. Sama seperti langkah-langkah dalam menghitung frekuensi variabel baru yang belum dikoding. Di sini kita pilih menu Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistic, lalu Frequencies. Di sini saya akan menghitung variabel kategori keterlibatan jihad Islam. Kita cari data tersebut, kemudian kita tarik ke kotak sebelah kanan. Di sini pada pilihan menu Analyze, pada pilihan menu Statistik, kita tidak memilih sama sekali. Langsung saja ke menu Chart. Di sini kita akan menggunakan pie chart. Kita pilih pie chart, kemudian kita tekan Continue, lalu kita tekan OK. Lalu akan muncul data-data seperti gambar ini. Di sini ternyata data yang kita miliki ada data valid 33 dan data yang tidak valid berjumlah 27. Kemudian dari data valid yang berjumlah 33 ini, ada yang tidak pernah terlibat dalam jihad Islam berjumlah 13 orang dengan persentase 21,7%. Lalu yang pernah terlibat dalam jihad Islam ada 20 orang dengan persentase 33,3%. Lalu data yang tidak valid berjumlah 27 orang dengan persentase 45%. Kemudian di bawahnya kita bisa melihat pie chart. Di sini kita bisa melihat dengan jelas perbandingan antara orang yang tidak pernah terlibat jihad Islam dengan orang yang pernah terlibat jihad Islam. Di sini kita bisa melihat bahwa orang yang pernah terlibat dalam jihad Islam lebih banyak daripada orang yang tidak pernah terlibat dalam jihad Islam. Baik teman-teman semua, setelah kita membuat variabel baru atau mengkategorikan pada masing-masing variabel baru, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya meng-cross tab atau membuat tabulasi silang pada analisa data kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya teman-teman semua, cross tab atau tabulasi silang ini digunakan untuk mengetahui atau mengidentifikasi variabel satu dengan variabel pembandingnya.
sehingga kita bisa tahu bahwasanya variabel ini mempunyai keterkaitan dengan variabel pembandingnya. Teman-teman semua juga tahu belum sih bahwasanya cross tab atau tabulasi silang ini merupakan analisa data yang terhitung mudah dalam prakteknya, tapi memiliki daya menerangkan yang cukup kuat karena hanya dengan menggunakan tabel saja kita bisa melihat keterlibatan atau keterkaitan antara variabel satu dengan variabel pembandingnya. Nah, teman-teman, kita langsung saja mempraktekkan bagaimana caranya membuat cross tab pada aplikasi SPSS. Teman-teman semua, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengklik pada bagian Analyze. Setelah mengklik pada bagian Analyze, teman-teman bisa memilih pada namanya itu Deskriptif Statistik. Nah, pada deskriptif statistik ini teman-teman akan banyak sekali tuh disajikan, akan memilih frekuensi, cross tab ataupun sebagainya. Nah, di sini teman-teman harus memilih pada yang namanya cross tab. Diklik, setelah diklik teman-teman akan disajikan bentuk kolom yang mana sampingnya itu sudah ada macam-macam variabel dan juga kategori yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya. Nah, di sini saya akan mengcross-tabkan atau mentabulasikan silang antara tingkat kepuasan terhadap Jokowi dan juga tingkat kepuasan kepada MPI dengan salah satu variabel yang saya pilih di sini adalah kategori pada variabel negara ideal. Nah, sebelumnya teman-teman ini juga harus memastikan bahwasanya pada variabel tingkat kepuasan terhadap Jokowi dan juga tingkat kepuasan terhadap prodi MPI itu sudah dikodingkan atau sudah dikategorikan berdasarkan variabel baru. Caranya sama seperti cara yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yakni jika belum dilakukan, yakni teman-teman bisa terlebih dahulu mengklik pada bagian transform, lalu teman-teman bisa mengklik pada bagian record into different variable dan teman-teman bisa langsung memilih saja apa yang akan dikategorikan. Di sini saya akan terlebih dahulu mengkategorikan pada tingkat kepuasan terhadap Jokowi. Setelah itu kita masukkan saja. Nah, kita akan memilih old dan new value. Di situ kita tuliskan range dan juga throw-nya karena di sini sudah ditentukan bahwasanya pengkodingan itu harus dilakukan pada angka 1 dan juga 2 itu tidak puas dan angka 3, 4, 5 itu menjadi puas. Nah, pada bagian row-nya, pada bagian range-nya saya tuliskan di sini 1, yang pada bagian throw-nya saya tuliskan di sini 2. Pada value-nya saya tuliskan di sini 1 karena kita akan mengkodingnya menjadi 2 bagian 1 dan juga bagian 2. Lakukan hal yang sama pada angka 3, 4 dan juga 5. Setelah itu kita klik, kita tuliskan 2 lalu kita klik. Jangan lupa setelah itu dilakukan kita desimalkan menjadi 0 dan kita rubah value-nya, namanya itu menjadi 1 kategori tidak puas dan juga 2 itu kategori puas. Setelah langkah tersebut selesai dilakukan, teman-teman harus memilih pada bagian row-nya, teman-teman bisa memilih kategori negara ideal. Setelah pada kategori negara ideal diklik, pada bawahnya pada bagian kolom teman-teman bisa memilih pada bagian pada kategori tadi ya yang sudah saya buat, yaitu kategori seberapa puas terhadap Jokowi dan juga seberapa puas terhadap prodi MPI. Setelah itu, setelah semuanya berhasil dimasukkan, ditarik ke sebelah kanan, kita klik saja pada bagian sel. Setelah kita klik pada bagian sel, jangan lupa dicentang dulu row-nya. Setelah kita centang dulu pada bagian row, kita klik OK. Nah, cross tab ini sudah selesai teman-teman semua. Kita bisa membaca tabel cross tab-nya itu dari sebelah kanan. Di sini responden yang saya miliki jumlahnya adalah 60 dengan responden yang memilih konsep negara ideal mayoritas itu berjumlah 28 dan juga dengan responden yang memilih pada konsep negara khilafah itu ada 26. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwasanya mayoritas yang cenderung suka atau cenderung puas dengan kepemimpinan Jokowi itu masuk kepada dua-duanya, sehingga keterkaitan antara mahasiswa yang memilih konsep negara NKRI dan juga khilafah itu sama.
Mungkin itu saja dari bagian cross tab atau tabulasi silang yang dapat disampaikan. See you in the next video. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan korelasi di aplikasi SPSS. Nah, jadi korelasi ini tujuannya yaitu untuk menggabungkan dua variabel, variabel X dan variabel Y. Nah, di sini saya menggabungkan antara konsep negara ideal dengan persetujuan Jokowi. Nah, kemudian cara dari menggabungkan atau mengkorelasi dua variabel tersebut yaitu seperti ini. Baik, kemudian yaitu bagaimana mengkorelasikan dua variabel tersebut. Pertama-tama kita pencet tabel transform, kemudian klik correct variable. Nah, setelah itu kita pilih NI1, kemudian klik panah, tambahkan plus, kemudian NI2, seterusnya sampai NI5. Nah, setelah itu kita di tabel namanya yaitu dengan NI, kemudian pencet OK. Nah, setelah itu hasil dari korelasi tersebut kita lihat di bagian yang variabel yang di pojok kanan itu nanti ada NI. Nah, itu ada angka tetapi masih ada angka nolnya. Supaya menghilangkan angka nolnya, saya akan menjelaskan agar angka nolnya ini hilang. Yang pertama yaitu kita ke data view yang paling bawah. Nah, kemudian pada tabel NI ini angka 2-nya diganti angka 0. Setelah itu kita kembali lagi ke tahap yang pertama. Nah, kita lihat sudah tidak ada lagi angka 0-nya. Jadi tidak berupa desimal. Baik, tahap selanjutnya yaitu kita mengkorelasikan dua variabel tersebut antara konsep negara ideal dengan tingkat kepuasan Jokowi. Nah, caranya pertama kita pencet tabel analisis. Nah, kemudian itu ada pilihan pilih yang correlate. Nah, kemudian kita pencet yang bifurcate. Setelah itu kita ke tahap awal lagi, kita masukkan NI yang sudah kita hitung jumlahnya dan tingkat kepuasan Jokowi. Setelah itu kita aturannya yaitu correlation percent dan to table. Nah, kemudian setelah itu kita pencet OK. Maka langsung muncul hasil dari dua korelasi antara kepuasan Jokowi dengan konsep negara ideal tersebut. Kemudian sudah ada hasil dari korelasi dua variabel. Nah, kita lihat baris kedua, yaitu ada tulisan sig atau signifikan. Untuk negara ideal signifikannya ini 139 dan untuk tingkat kepuasan Jokowinya pun sama yaitu 139. Berarti kan sama nilai angkanya. Nah, maka berarti dua korelasi tersebut yaitu memiliki dua variabel tersebut itu memiliki hubungan di antara keduanya. Kemudian kita lihat dari pedoman derajat hubungan korelasi. Nah, di situ tertuliskan bahwa ketika ada minus berarti tingkat hubungannya itu positif. Tingkat hubungannya itu negatif. Jika tidak ada minus, maka positif. Kemudian kita lihat di data korelasi yang sudah ada hasilnya bahwasanya konsep negara ideal ini minus 193. Begitupun untuk tingkat kepuasan Jokowinya sama yaitu minus 193. Nah, kalau kita lihat di pedoman derajat variabel itu tertuliskan yang paling atas. Nah, jika korelasi tersebut itu 0,00 sampai 0,20 maka tidak berkorelasi. Maka kita lihat 0 minus 193 atau 0,193 ini masuk ke bagian yang mana?
kita lihat bahwa masuk ke bagian yang paling atas. Berarti dua variabel ini itu tidak berkorelasi di antara keduanya. Memiliki hubungan tapi tidak berkorelasi di antara keduanya. Baiklah, jadi kesimpulan dari olah data korelasi yang sudah saya hitungkan jumlahnya, kesimpulannya yaitu variabel X dan variabel Y itu tidak ada korelasi, memiliki hubungan tapi tidak ada korelasi. Kemudian perhitungan derajat hubungannya pun tidak ada korelasi di yang nomor pertama. Nah, dan bentuk hubungan keduanya yaitu bentuknya negatif. Jadi X-nya lebih tinggi, Y-nya lebih rendah. Maksud dari hubungan negatif itu berarti tingkat kepuasan Jokowinya lebih tinggi dan konsep negara idealnya itu lebih rendah. Nah, ketika berbentuknya positif, berarti konsep negara idealnya tinggi dan tingkat kepuasan Jokowinya juga tinggi. Seperti itu. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja kesimpulan dari materi olah data kuantitatif melalui aplikasi SPSS yang saya dan teman-teman saya jelaskan atau saya dan teman-teman saya paparkan dari membentuk variabel baru, membentuk kategori, cross type, frekuensi, dan yang terakhir yaitu korelasi. Cukup sekian dari saya. Thank you for watching and see you in the next video. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pemaparan dari olah data kuantitatif melalui aplikasi SPSS. Dari penjelasan membuat variabel baru, kategori, frekuensi, cross type, dan yang terakhir yaitu korelasi. Nah, mungkin itu saja tahapan-tahapan yang saya dan teman-teman saya jelaskan atau paparkan melalui aplikasi SPSS. Thank you for watching and see you in the next video.